Puji nama Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Saya percaya setiap orang yang senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan akan senantiasa mengalami pertolongan Tuhan yang tanpa batas. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dijamin Tuhan pasti berbahagia sekalipun di tengah-tengah kesulitan. BBM naik, namun saya mau katakan kepada kita, pengaruh BBM naik boleh ada untuk kita, namun pertolongan Tuhan tidak akan dibatasi oleh pengaruhnya BBM yang sedang naik pada hari-hari ini. Saya percaya ada kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Transportasi darat terjadi kenaikan, transportasi laut, udara, semua, apalagi 9 bahan pokok sembako. Ini sedang terjadi kenaikan secara signifikan dan tidak dapat dibendung. Pemerintah kita berupaya bagaimana menjaga stabilitas ekonomi kita yang ada di Indonesia ini. Namun satu hal yang menjadi peran aktif kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah pesimis dengan penyertaan Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan, Taurat itu siang dan malam. Kita tahu bersama, kitab Mazmur adalah salah satu kitab yang terpanjang penulisannya, terdiri dari 150 pasal. Itulah kitab Mazmur. Lalu dari 150 pasal ini, menariknya dimulai dengan kata berbahagia, sama dengan khotbah Yesus ketika dia ada di bumi. Ada beberapa poin Yesus dalam khotbahnya bicara tentang berbahagia, bicara tentang kebahagiaan. Nah, pemazmur juga menulis dimulai dengan kalimat berbahagialah. Untuk siapa? Alkitab berkata untuk mereka yang tidak berjalan menurut orang fasik. Tentu definisi orang fasik kita sudah tahu bersama. Orang yang tidak mau mengikuti jalan yang ditentukan oleh Tuhan, atau menjadi kontra dengan keinginan Tuhan, itulah orang fasik. Saya tidak akan bicara tentang orang fasik, tapi saya akan bicara tentang bagaimana jalan orang benar itu sesungguhnya. Walaupun seringkali kenyataan kita diperhadapkan dengan jalan-jalan yang cukup banyak dipilih oleh orang-orang untuk menjalani kehidupan ini, yaitu jalannya orang fasik. Terlalu sedikit orang yang mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena Yesus pun
dalam khotbahnya juga berkata demikian. Akan banyak orang memilih jalan yang lebar dibanding dengan memilih jalan yang sempit. Dan memang itu terjadi. Tetapi firman Allah berkata kepada kita hari ini, genapilah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya percaya jalan Tuhan itu bukan borgol bagi kita, bukan ikatan tangan untuk kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jalan yang ditentukan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, justru sebaliknya, kita akan menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dalam arti bagaimana kita menyikapi hidup ini, menyikapi persoalan, menyikapi masalah dengan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ingat, menyikapi masalah, menyikapi persoalan, sekalipun banyak, bahkan bertindih-tindih persoalan yang sedang kita hadapi, tapi itu tidak akan membuat alasan sehingga kita mengurangi semangat kita mengasihi Tuhan. Karena firman Allah berkata, orang yang memiliki jalan Tuhan atau yang disebut jalan orang benar, firman Allah berkata, dia pasti berbahagia. Sekali lagi, dia pasti berbahagia. Dia berbahagia di bumi ini, dan dia akan berbahagia nanti di sorga apabila kita didapati Tuhan tetap setia sampai akhir hidup kita. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apalagi di tengah-tengah kesulitan ini, banyak sekali nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini kita mendapatkan rahasia kerajaan surga, yaitu orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik itu pasti disebut berbahagia. Yang tidak berjalan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, sekalipun mungkin kita dikelilingi oleh orang-orang berdosa, oleh orang-orang yang tidak pernah menghargai kemurahan Tuhan. Kita mungkin tinggal di tengah-tengah karakter orang yang modelnya seperti ini, tidak pernah mengakui kebesaran Tuhan, tidak pernah menganggap bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun kita ada masalah, sekalipun kita ada tantangan. Namun firman Allah berkata, jangan mengikuti nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan seirama dengan orang-orang yang terus-menerus di dalam hidupnya selalu menyakiti hati Tuhan. Ini kata firman Allah. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Alkitab berkata apa? Tetapi yang kesukaannya. Nah, ini menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu
siang dan malam. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana cara kita bisa merenungkan firman Allah itu siang dan malam, sementara ada jeda waktu kita harus tidur, kita harus merebahkan diri kita untuk mengembalikan stamina kita dalam seharian ketika kita beraktivitas. Bagaimana kita bisa merenungkan firman itu siang dan malam, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesibukan? Firman Allah berkata kepada kita hari ini, apapun kesibukan kita, apapun kondisi kita, jangan pernah lupa akan firman Tuhan. Jangan pernah lupa merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kesetiaan Tuhan, merenungkan mujizat demi mujizat Tuhan yang terus Dia kerjakan sampai detik ini, bahkan sampai kita menutup napas kita, berhenti kita ada di bumi ini. Firman Allah berkata, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya sesulit-sulit apapun, jangan pernah melupakan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah berhenti berkata bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Itulah jalan orang benar, tidak pernah mengabaikan kehendak Tuhan, tidak pernah seirama, setuju dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang berdosa, tidak pernah mau duduk dengan kumpulan-kumpulan orang yang selalu membahas cerita-cerita yang tidak membangun, cerita-cerita yang tidak membangkitkan semangat. Tapi mari bersekutulah dengan orang-orang yang membangkitkan semangat kita, tentunya semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan.